Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah masih semangat ya semuanya belajar di rumah. Masih. Ya, Bufat berharap kalian di rumah meskipun kita tidak ada tatap muka secara langsung, tetapi kalian tetap semangat belajar di rumah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera selesai sehingga nanti kita bisa segera untuk bertemu di kelas. Nah, Amin. ya, ini sekarang sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Ini salah satu mohon dipimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Irma aja, Irma memimpin doa. Silahkan Irma doa dulu dipimpin ya. Biar ini apa itu Bufat ingin tahu wajahnya. Sementara di on kan dulu kamera. Mohon untuk di on kan kamera. Nanti setelah selesai boleh di off kembali. Lagi keluar ya, Bu? Siapa? Saya. Oh, lagi di luar. Oh ya, ya udah, Iya. ya udah non aktifkan aja nggak apa-apa. Silahkan dipimpin doa dulu. Marilah teman-teman sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Iya, terima kasih sudah memimpin doa. Nah, sekarang ini Bufat presensi dulu ya ini ya. Vera Sari ini belum hadir, kenapa ya ini ya? Biasanya paling aktif ini. Ada yang ini Biasanya nggak ada sinyal di rumahnya, Bu. Oh, nggak ada sinyal. Oh iya. Terus Irma, Hadir. Ania, Hadir. ya Sadrina, Hadir. Safida. Hadir. Ya, ini terima kasih. Nanti jangan lupa untuk presensi di Google Classroom ya. Maaf tadi postingnya kepagian, nanti Ibu bikin baru lagi. Karena ini ada perubahan jadwal ya. Tadi juga ada kegiatan di sekolah untuk mengambil seragam. Terus jadi ya ini agak lama ya, nggak apa-apa. Nanti absen di presensi di Google Classroom baru. Nah, sekarang ini Bufat ini mau tanya, kemarin kalian sudah belajar tentang modal usaha ya, tentang teknik memperoleh modal usaha. Kira-kira masih ingat nggak kalian modal usaha itu bisa didapatkan dari mana saja? Oh, ini Vera Sari sudah hadir ini. Oh, ternyata ada jaringan juga Vera Sari. Cuman tadi agak telat. Nah, dari mana saja? Pinjam di bank. Ya, pinjam di bank. Terus? Apa Vera selain pinjam dari bank, punya dana dari mana Vera? Suaranya kepotong-potong, Bu. Oh iya, yang lain kepotong-potong. Yang lain selain pinjam dari bank dari mana? Saya pinjam di Anfar. Ya, pinjam di keluarga, boleh ya. Nah, bisa dari modal sendiri atau dari tabungan. Nah, itu ya tentang teknik memperoleh modal usaha. Nah, dalam pertemuan ini, Bufat, kita akan belajar tentang menentukan kebutuhan modal usaha dan penentuan sumber modal, ya. Penentuan jumlah modal dan penentuan
penentuan sumber modal. Nah, kalian kemarin sudah bisa membuat proposal rencana bisnis dengan analisis SWOT. Nah, kemarin Safida, kelompok Safida sudah mau membuat usaha cilok crispy ya. Nah, itu silahkan hari ini kita akan menganalisis ya berapa kebutuhan modal yang diperlukan untuk rencana bisnis kalian. Setelah tahu, misal kita punya pemenuhan 10 juta, dari mana modal itu kita peroleh. Sebagai calon pengusaha sukses, kalian harus bisa menentukan dari mana sumber modal itu dipenuhi untuk mencukupi kebutuhan modal di perusahaan Anda. Nah, itu pentingnya kalian belajar pada pertemuan kali ini. Sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint ya, pengantar materinya. Silahkan kalian memperhatikan ya. Nanti jika ada pertanyaan nanti silahkan bertanya. Nah, sebelumnya untuk pelajaran kemarin sudah tidak ada kesulitan ya dengan tugas-tugas perencanaan bisnis yang kemarin. Untuk rencana bisnis analisis SWOT kemarin. Untuk analisis SWOT kemarin yang kelompoknya Safida itu sudah bisa ya kemarin membuat rencana bisnis ya, sudah menganalisis kelebihan dan kekurangannya, kemudian rencana pemasaran, strategi bisnisnya juga sudah. Hari ini kita akan mempelajari menghitung ya, menentukan berapa kebutuhan modal yang kita perlukan untuk membuka usaha. Nah, ini Salsabila sudah hadir. Selamat siang. Selamat siang, Sadrina juga sudah hadir ya. Sekarang ini Bupat akan membagikan PowerPoint. Silahkan kalian memperhatikan. Apakah PowerPoint-nya sudah bisa diperhatikan dengan jelas, anak-anak? Sudah ya? Sudah. Iya. Nah, ini kita langsung ke slide yang ini. Slide yang selanjutnya. Ya, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah setelah mempelajari materi pada pertemuan hari ini diharapkan kalian mampu. Yang pertama, menganalisis kebutuhan modal usaha dengan tepat. Nah, kalian kan sudah punya rencana bisnis nih kemarin. Nah, ada yang mau bikin cilok crispy, ada yang mau bikin usaha donat. Nah, itu silahkan nanti dihitung ya, berapa jumlah modal yang diperlukan untuk memulai usaha. Nah, itu. Setelah mengetahui, kalian harus bisa menentukan kebutuhan modal perusahaan dengan tepat. Maksudnya dari mana sumber pendanaan tersebut? Apa mau pinjam dari orang tua, atau mau pinjam dari saudara, atau dari yang lain? Sebentar, ini mohon maaf, ini laptopnya ini ada gangguan. Nah ini kita ulang sebentar. Ini tentang teknik pendanaan. Nah, ini ya kemarin kita sudah mempelajari tentang teknik memperoleh modal. Nah, tugas kalian hari ini adalah mendiskusikan. Misal usaha cilok kalian itu butuh dana 10 juta, dari mana kalian sampai itu? Di situ, setelah bisnis logistik yang dikelola mulai berkembang, Sudono Salim merambah ke usaha lain di bidang produksi sabun dan produk yang dibutuhkan oleh tentara. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk. Sebentar, ini maaf ada gangguan. Ya sudah. Nah, maaf ini ada gangguan. Nah, maaf. Nah, sekarang sudah jelas ya anak-anak ya. PowerPoint-nya.
PowerPoint-nya tampil nggak? Ini maaf tadi ada apa itu? Ada gangguan di layarnya, Pak. Nah, sudah. Sekarang PowerPoint-nya masih tampak ya? Nah, sudah. Ini, Ya. ya. Ini ya, nanti ditentukan ya kebutuhan dananya mau dari mana. Misal dari modal sendiri 7 juta, sisanya 3 juta, atau dari mana. Nanti silahkan dibuat dalam laporan di buku catatan. Selanjutnya, kalau kalian kerjasama ya, ini ada beberapa hal yang harus dapat kalian lakukan. Kerjasama dengan siapa? Yang pertama, kerjasama dengan relasi bisnis atau bank syariah. Ketika kalian nanti ke bank syariah, maka kalian bisa mendapatkan kerjasama dengan bank. Kalau kalian mendapat untung berarti apa? Harus membagi kepada pihak bank. Suaranya kepotong-potong ya Bu, nggak jelas ya. Nggak jelas ya sinyalnya mungkin ya. Iya, Bu. Iya. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan supplier. Nah, misal kalian kerjasama dengan penyedia bahan. Kalau crispy dari tepung-tepungnya ya, itu bisa dengan toko ya kalian pinjam dulu. Nah, kemudian cari investor, menawarkan orang yang mau bekerja sama atau mau memberikan dana untuk usaha kita, gitu ya. Misal si Safida ini mau buka usaha, modalnya kurang, ngajak temennya yang namanya Vera atau Vera sama Afni diajak. Nah, akhirnya ada tambahan modal dari Vera dan Afni sehingga modal perusahaan bisa terpenuhi. Ini dengan cara mencari investor. Sudah paham belum anak-anak? Sudah ya. Kemudian ini yang selanjutnya mencari pinjaman dari bank. Nah, kita mau pilih bank yang mana? Mau pilih bank konvensional atau bank syariah? Nah, ini ada pilihan. Kalau di bank syariah nanti di prinsip bagi hasil. Jadi keuntungan yang kalian dapatkan dibagikan kepada bank sebagai penyedia dana berapa persen itu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Atau pada bank konvensional, kalau di bank konvensional itu kalian harus membayar bunga yang sudah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya persyaratan pengajuan kredit. Nah, ini yang pertama, kalian sebagai pemohon kredit itu harus nyata-nyata ya akan melakukan usaha, bukan untuk senang-senang atau untuk membeli hal yang tidak penting, tetapi benar-benar modalnya digunakan untuk usaha. Kemudian memiliki jaminan, bisa rumah atau kendaraan. Yang selanjutnya memiliki bukti pembayaran atau memiliki akta pendirian perusahaan. Yang kedua, proposal usaha untuk meyakinkan bahwa kalian benar-benar memiliki usaha. Nah, gimana menyusun proposal usaha? Nanti akan kita pelajari di semester 2. Ya. Yang selanjutnya, persyaratan administratif yang meliputi permohonan tertulis. Nah, ini ngisi formulir, itu tinggal ngisi di bank sudah ada formulirnya. Terus, nah ini ya, ini pengajuan kredit modalnya. Terus yang selanjutnya, prosedur pengajuan kredit modal usaha. Kalau kita mau mengajukan kredit ke bank, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita datang ke banknya yang dituju. Nah, setelah datang ke bank, apa saja mengisi formulir yang disediakan oleh bank. Yang selanjutnya adalah menyampaikan keterangan tentang usaha yang akan dijalankan.
Nah, kemudian apa saja yang harus disiapkan dokumennya dalam mengajukan kredit modal usaha? Yang pertama, ini kira-kira surat apa itu anak-anak? Nah, itu merupakan salah satu surat izin usaha, yaitu akta pendirian usaha. Contohnya seperti itu. Yang kedua, KTP. Yang ketiga, situs SIUP dan AMDAL. Kemudian laporan keuangan serta NPWP. Itu dokumen-dokumen yang diajukan dalam mengajukan kredit ke bank. Ada pertanyaan nggak anak-anak tentang prosedur dokumennya? Enggak. Ya, kalau enggak udah jelas, lanjutkan. Nah, pertimbangan dalam persetujuan kredit. Nah, kita dalam mengajukan kredit itu akan dinilai kejujurannya. Nah, kalau orangnya tidak jujur, banknya nggak mau memberikan pinjaman. Takutnya nanti kalian menipu ya, tidak mau mengembalikan dananya. Kemudian kemampuan mengelola usaha, perencanaan alokasi dana, perencanaan pengembalian kredit, dan jaminan, serta prospek usaha dan posisi perkembangan keuangan. Terus yang terakhir itu yang tidak kalah penting yaitu analisis 3R dan 3C. Itu akan dinilai oleh bank apakah layak nanti pemohon kredit itu untuk disetujui. Karena di sini bank tidak mau rugi ya, dananya tidak kembali. Makanya bank harus melakukan analisis kredit 3R dan 5C. Nah, apa saja analisis 3R? Nah, yang pertama adalah return atau pengembalian. Merupakan jumlah keuntungan yang diharapkan dari usaha yang dijalankan. Atau dengan kata lain, seberapa besar sih keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan? Nah, yang kedua repayment capacity atau kemampuan untuk membayar. Terus yang ketiga, risk bearing ability atau kemampuan pengusaha dalam menanggung risiko kerugian. Sedangkan analisis 5C itu meliputi yang pertama adalah karakter. Apakah jujur ya pemohon itu dilihat dari kepribadiannya, wataknya, kira-kira orangnya bisa dipercaya atau tidak. Kalau orangnya meyakinkan, jujur, nah bank akan memberikan pinjaman. Biasanya ini ditanyakan kepada teman sekantornya. Nah, dia itu jujur enggak ya? Jadi penilaian karakter itu diamati dari orang lain. Yang kedua, capacity atau kemampuan pengusaha dalam mengelola usaha. Terus yang ketiga, capital, yaitu kinerja keuangan atau permodalan. Nah, ini melihat seberapa besar dia itu memiliki modal. Kan bank tidak memberikan 100% dananya ya. Mungkin kalau 10 juta modal sendirinya itu paling enggak ada berapa? 70 juta. Sehingga jangan 100% itu milik bank karena bank di sini tidak mau juga. Terus yang selanjutnya kolateral. Kolateral itu merupakan jaminan yang disediakan atau aset yang dijaminkan sebagai taruhan ya apabila itu tidak bisa melunasi utangnya. Jaminan ini bisa berupa apa ya, tanah, sertifikatnya atau BPKB kendaraan. Nah, itu kolateral. Terus selanjutnya condition atau kondisi ekonomi. Nah, ini adalah keadaan perekonomian di suatu negara. Biasanya kalau kita dalam kondisi resesi itu perusahaan juga akan bank akan mikir-mikir ya untuk bisa memberikan pinjaman. Nah, dari di sini analisis 5C ada pertanyaan enggak? Enggak. Nah, kalau sudah tidak ada, sekarang ini menentukan kebutuhan modal untuk setiap jenis usaha. Nah, kita itu harus menghitung jumlah modal ya yang diperlukan untuk usaha. Ini berbeda untuk tiap perusahaan, dilihat dari berbagai jenisnya. Ada beberapa pilihan sektor usaha yang dipilih oleh pengusaha. Yang pertama sektor agraris, merupakan sektor usaha yang berada di bidang di pertanian. Contohnya apa coba? Contohnya ada
Sadrina, apa kira-kira sektor agraris itu usaha apa? Kurang paham, Bu. Nah, ini di bidang produksi pertanian itu di bidang penanaman. Contohnya usaha penanaman penanaman buah naga. Nah, seperti itu. Jadi ini menanam. Kalau nggak menanam juga membudidayakan ikan lele. Nah, gitu seperti itu di sektor pertanian atau peternakan. Sudah paham ya agraris ya? Paham. Nah, yang kedua ekstraktif atau pertambangan. Nah, pertambangan ini adalah menggali hasil alam. Contohnya apa ini? Usaha apa? Nah, pertambangan minyak. Nah, itu kan butuh modal yang besar. Nah, sehingga kalau mengandalkan modal sendiri ini susah untuk ekstraktif atau pertambangan. Dan juga nelayan mencari ikan, itu termasuk ekstraktif juga. Nah, selanjutnya sektor jasa. Sektor jasa itu bergerak di bidang jasa. Nah, itu contohnya salon. Selain salon apalagi? Jasa ojek, terus apalagi? Apa Hania atau Safida mungkin? Laundry ya, jasa laundry baju. Nah, itu bisa. Kalau perdagangan ini toko atau jual beli barang dagangan. Yang terakhir adalah sektor industri atau sektor pabrik atau memproduksi barang. Memproduksi barang itu bisa pabrik mie, pabrik baju, pabrik yang lain-lain. Nah, kira-kira ini untuk jadi nanti kalian harus menentukan ya. Kalau misal ini tadi itu kan siapa kelompoknya Safida itu usahanya mau cilok. Berarti termasuk usaha apa itu? Nomor 1 sampai nomor 5 dipilih usaha nomor berapa? Kalau produksi cilok. Ini mana ya Safida ya? Kalau Sadrina Fitaka usahanya apa kemarin? Kelompok sama Safida enggak? Nah, itu termasuk usaha industri ya karena memproduksi barang. Jadi nanti yang harus ditentukan adalah bahan bakunya perlu berapa. Kemudian peralatannya apa? Kalau usaha cilok berarti apa saja alat-alat masak, kemudian gerobaknya kalau perlu ya, kemudian tempat usaha. Nah, silahkan nanti kalian menghitung ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh bertanya ya. Kira-kira sampai di sini sudah jelas kira-kira untuk menghitung ya jumlah kebutuhan modal di usaha kalian. Semuanya produksi ya kayaknya kemarin ya, berarti seperti itu. Kalau produksi dihitung bahannya itu berapa yang diperlukan untuk beli bahan baku, untuk beli peralatan, untuk beli perlengkapannya, nanti dihitung ya kira-kira. Nah, seperti ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak anak-anak? Ya, Sabrina Fitaka, sudah jelas? Sudah. Oh iya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang masuk ke Google Classroom aja. Gimana, nah, karena ini jam terakhir ya, jam terakhir dan ini yang Putra juga mau Jumatan juga. Karena diskusinya butuh waktu yang agak lama, nanti kita kembali ke Classroom ya. Nanti jam berapa ya? Kita sampai nanti sore aja ya nanti ya kita gabung di Classroom-nya biar waktu diskusinya cukup lama. Nah, ini ya kerjaan kalian hari ini kegiatannya adalah buka modul halaman 7 tentang analisis modal usaha. Kemudian lakukan kegiatan belajar 3 LKPD halaman 10, diskusi kelompok. Kemudian setelah itu nanti setelah diskusi kelompok kita diskusi di Zoom meeting. Nah, kemudian post testnya di Google Classroom aja ya. Sudah ada pertanyaan enggak? Nanti masuknya berarti nanti jam 4 aja nanti ya.
Jam? Jam 4. Ya. Ya, ya udah cukup sekian dulu ya. Selamat Insya belajar. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anak tadi hasil diskusinya sudah bisa berjalan dengan baik ya untuk diskusinya. Kelemahan pemenuhan dana dengan investor. Nah, silahkan. Bisa itu Bu, bisa bocor karena apa ya? Mungkin sinyalnya kurang jelas ya, coba diulang dengan umum. Untuk penilaian yang ketiga silahkan nanti dikerjakan di Jogja Belajar Kelas. Nah, ini waktunya Bu Fat batasi hari ini ya sampai nanti malam, jadi silahkan nanti tesnya kalian belajar dulu, kira-kira sudah siap mengerjakan ulangan baru submit. Karena nanti kalau di tengah-tengah itu belum selesai ditinggal, nanti sistemnya akan menilai karena waktunya itu cuma 20 menit ya. Kira-kira sudah jelas? Itu yang dikerjain yang dievaluasi. Yang di penilaian. Penilaian penilaian. plus 3. Oh ya. 3 judulnya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran pada kesimpulan diskusi pada pertemuan ini. Kalau sudah cukup sekian dulu ya anak-anak. Jangan lupa tesnya sampai bab 4. Kemudian nanti kita masuk ke bab 5 itu untuk mulai materi studi kelayakan bisnis ya. Karena ini sudah akhir pertemuan, Bu Fat berharap nilai di raport kalian semuanya nanti baik ya. Nah, sekian warahmatullahi wabarakatuh.